Pada Diabere Hobot ya, Rabu malam ini ya. Saya akan bawakan firman ya. Sebelumnya kita akan berdoa dahulu. Bapa di sorga, terima kasih. Engkau telah menyediakan kami satu wadah untuk bisa mendengar kebenaran-Mu, untuk bisa menyanyi, memuji Engkau. Dan kami tahu itu sangat berguna bagi diri kami. Terima kasih ya Bapak. Sebentar kami mau juga belajar Bapak. Urapi kami semua juga untuk anak-Mu ini kau urapi sehingga dapat mengerti dan dapat menyampaikan, mentransferkan apa yang kau mau kepada teman-teman semuanya. Dan kami tahu itu semua dari Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kita semua yang percaya kita katakan, amin. Oke, hari ini kita akan banyak baca firman ya Bapak Ibu ya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya itu bisa agak konsentrasi ya. Karena baca firman-Nya itu nanti ini 3 pasal. 3 pasal ya. Oke, saya share screen ya. Hmm, oke. Kita hari ini akan belajar tentang garam dunia ya. Dari Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya, Bapak Ibu, ini sudah hal yang umum sekali ya, sudah sering kali kita dengar sebagai orang Kristen. Saya percaya Bapak Ibu juga sering kali dengar khotbah tentang jadilah garam dunia ya. Ya, ini garam dunia ini istilahnya seperti internasional gitu ya, bukan lokal ya. Kamu adalah garam rumahmu atau garam kotamu gitu enggak, tapi dia ngomong adalah Tuhan bilang adalah garam dunia. Jadi sebetulnya ini kalau terjemahnya adalah salt of earth gitu ya. Jadi garam untuk yang bumi ini ya, tidak ngomongkan secara dunia. Kalau terangnya itu satunya itu terang dunia, word yang satunya ya, tapi kita tidak bicara tentang yang terang nanti kelamaan, kita cuma bicara tentang garam dunia gitu ya. Maksudnya gimana ya? Kalau garam itu menjadi tawar. Pernah lihat atau pernah dengar garam menjadi tawar? Nggak pernah ya, karena sesungguhnya yang disebut sebagai tawar ini nih, sebetulnya adalah hati kita ya. Ini sambungannya dari Matius 5 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang 12 itu bicara tentang ucapan bahagia di bukit itu ya. Dan ucapan bahagia itu dimulai dari berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah gitu ya. Semuanya ngomong berbahagialah untuk saat-saat yang harusnya susah Bapak Ibu ya. Begini, berbahagialah orang yang miskin, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Kalau kita miskin ya nggak mungkin berbahagia gitu ya. Apalagi yang ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ya, kalau orang berduka cita semuanya itu ya pasti akan sedih, tapi Yesus bilang berbahagialah. Kalau Inggrisnya be blessed, merasa diberkatilah gitu ya. Tetapi sesungguhnya ini semua ini berbeda dengan apa yang kita ajar, kita terima pengajaran dari dunia ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan ya. Kalau uang kita banyak, kita bisa murah hati. Tapi kalau kita uangnya pas-pasan disuruh murah hati, nah ini bisa istilahnya seperti yang dikatakan menabur dalam keadaan apa? Mencucurkan air mata gitu ya. Berbahagialah orang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah, dan kita tahu bahwa untuk menjaga kekudusan itu sangat sulit. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Itu kalau kita tidak terlibat di dalamnya. Kalau kita terlibat di dalamnya, di dalam pertengkaran tersebut gitu ya, mungkin kita menjadi victim atau menjadi korbannya, terus disuruh jadi juru damai. Wah, ini
Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku, yaitu Yesus, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah. Bukan cuma berbahagia lagi, disuruh bersukacita dan bergembira karena upahmu besar di sorga. Dan ayat selanjutnya adalah yang seperti kita baca tadi itu ya. Matius 13 ini. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah dengar itu semua, disuruh berbahagia, sesuatu hal yang seharusnya kita sedih, dan kemudian hati kita tawar, Tuhan bilang, kalau kamu jadi tawar seperti itu, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kita tahu kalau kita ini tidak boleh jadi orang yang tawar hati ikut Tuhan. Semua tahu. Saya pun juga tidak mau kalau ikut Tuhan jadi tawar hati. Tapi bagi kita orang-orang Kristen yang sudah lama gitu ya, kita pun juga bisa merasakan datang ke gereja itu sudah jadi rutinitas. Pelayanan pun juga jadi rutinitas. Hati kita ini sudah tidak ada rasanya, Bapak Ibu ya. Ini sudah nggak ada rasanya. Menikah sekian lama gitu ya, suami istri gitu ya. Sudah beda sama dulu waktu pacaran gitu. Ikatannya masih ada, rasanya sudah mulai hilang gitu. Apalagi kemudian kalau kita pelayanan pun juga gitu. Pelayanan pertama kali sama pelayanan yang sudah ke-30 kali dalam posisi yang sama misalkan ya, sudah beda gitu ya. Pertama kali tampil di mimbar sama sudah ribuan kali tampil, rasanya sudah feel-nya sudah beda gitu ya. Terus kemudian apalagi kalau kita merasa ada kekecewaan dan lain sebagainya. Saya yakin Bapak Ibu semua pasti tawar. Gitu ya. Kalau dulu datang ke gerejanya bisa, wah semangat ya. Nek disuruh pelayanan atau disuruh hadir aja, nomor 1 dulunya. Mau apapun juga nomor 1. Sekarang, kalau pelayanan itu ya mungkin tergantung dari jadwal, itu pun juga lihat jadwalnya orang lain, ini adil atau tidak adil gitu ya, dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya hati kita ini sudah ikut Tuhan itu sudah tawar Bapak Ibu ya. Tapi kita akan belajar. Caranya gimana ya? Kalau yang sudah tawar ini sama Tuhan dibuat jadi asin lagi ini ya. Ayo kita baca, saya harap Bapak Ibu punya stamina yang luar biasa ya. Saya harap Anda semua bisa masih punya rasa untuk ikut ibadah ini. Oke, kita lihat di Keluaran 2. Mulai ayat yang ke-11 ya. Keluaran 2 ayat yang ke-11. Nanti kita ini belajar sampai Keluaran 4. Jadi banyak baca firman ya. Nanti pada waktu baca firman mungkin saya kasih keterangan, mungkin tidak ya. Ada beberapa yang penting, ada yang tidak ya. Pokok yang penting Bapak Ibu juga baca. Saya harapkan di tempat Bapak Ibu juga baca pada waktu saya juga baca firman ini. Karena kita tahu firman Tuhan itu kekuatan Allah ya. Anda akan alami banyak mujizat ketika Anda banyak baca firman Bapak Ibu. Ya, oke, kita akan mulai ayat yang ke-11. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana-sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?"
Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Ayat yang ke-14 ini saya bold, saya hitamkan, karena di sini ketika orang Yahudi atau orang Israel itu mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin? Itu bahasa Inggrisnya, terjemahan Inggrisnya disebut sebagai prince atau pangeran. Dan kita tahu bahwa Musa itu adalah pangerannya orang Mesir. Dan kalau Anda tahu latar belakangnya Musa, pada waktu Musa itu ini kan usianya 40 tahun ya. Selama 40 tahun dia dididik di kerajaan Mesir, dia mendapatkan berbagai macam pendidikan Mesir, baik di dalam ketatanegaraan dan terutama adalah di dalam bidang militer. Ada yang sumber-sumber yang mengatakan bahwa Musa itu adalah panglimanya orang Mesir. Dan Mesir pernah mengalami satu invasi gitu ya, pernah diserang oleh negara lain yang sangat besar, dan Musa adalah pemimpin yang mengalahkan bangsa yang menyerang Mesir. Makanya nggak heran ketika Anda nanti baca ya, saat Musa mau keluar dari tanah Mesir ya, dengan selesainya 10 tulah, Musa kemudian dengan mudah menyuruh orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel untuk menerima emas perak dari tetangga mereka yang adalah orang-orang Mesir. Di sana dikatakan karena Musa adalah orang yang dihormati oleh orang-orang Mesir gitu ya. Oke, kita lanjutkan ayat yang ke-15. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Ayat 16, adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Sebentar ya Bapak Ibu ya, imam di Midian ini imamnya Baal atau imamnya Allah, Yahweh. Ini adalah imamnya Allah, Yahweh. Karena orang-orang Midian, seperti Anda nanti juga tahu, bahwa Bileam pun juga adalah nabinya Allah, Yahweh. Mereka bangsa Midian itu, bangsa dari keturunannya Abraham, dari garis keturunannya Ketura. Ada yang mengatakan, sumber-sumber yang mengatakan bahwa Ketura itu adalah juga sama dengan Hagar, tapi itu masih kontroversi ya. Kita lanjutkan ya, ayat 17. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka, lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ayat 18. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia, mengapa selekas itu kamu pulang hari ini? Jawab mereka, seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba. Ia berkata kepada anak-anaknya, di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan. Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuel lah Sipora, anaknya, kepada Musa. Ini namanya ayah mertuanya Musa itu adalah Rehuel di sini ya. Di bagian pasal yang kedua disebut Rehuel. Nanti Anda kalau baca di bagian pasal yang lain disebut sebagai Jethro. Mereka adalah orang yang sama. Rehuel itu artinya adalah sahabatnya Allah gitu ya. Rehuel ini diduga adalah nama keluarga dari Jethro. Jadi Rehuel dan Jethro atau Yitro itu adalah orang yang sama ya. Ayo kita lanjutkan ya. Ayat 22. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom. Sebab katanya, aku telah menjadi seorang pendatang atau seorang asing di negeri yang
asing. Ini saya bold lagi supaya Bapak Ibu nanti ingat ya. Nanti ketika saya jelaskan sesuatu tentang ayat ini, Bapak Ibu akan ingat ya. Dia namai anaknya itu Gersom. Gersom itu adalah berarti aku telah menjadi seorang asing di negeri asing. Jadi Musa menamai Gersom saat dia ada di negeri pengasingan. Dikatakan bahwa nama Gersom, setiap kali dia lihat anaknya, dia ingat nasibnya sendiri sebagai seorang asing di negeri yang asing. Ayat 23. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir. Raja Mesir ini diduga adalah Raja Ramses kedua gitu ya. Raja yang sangat terkenal di antara sejarahnya orang Mesir pada waktu itu. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Kita lanjut dengan Keluaran ketiga. Langsung disambung ini. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro. Sama ya tadi dengan Reuel ya. Mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Kita tahu ya, menanggalkan kasut itu adalah satu istilah seorang yang lebih rendah kedudukannya datang kepada satu tempat milik orang yang lebih tinggi kedudukannya. Atau bahkan ada yang dikatakan bahwa itu adalah cirinya budak. Kalau budak masuk ke tempat atau ke wilayah atau ke rumah tuannya, mereka harus menanggalkan kasutnya. Ayat selanjutnya, ayat 6. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Ini saya bold lagi, Anda perhatikan kata-kata Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Ingat ya Bapak Ibu ya, Musa menutupi mukanya, sebab Musa takut memandang Allah. Ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaran umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Jadi ayat yang 10 dikatakan, aku yaitu Allah, Yahweh, mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Ya.
Ayat yang ke-11 selanjutnya. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ini saya bold, Anda ingat ya, ini adalah alasan pertama kali Musa menolak perintah Tuhan untuk diutus. Ya. Ayat yang ke-12, lalu firman-Nya, yaitu firman-Nya Tuhan. Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ayat yang ke-13, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Saya bold lagi, karena ini adalah alasan penolakan yang kedua dari Musa. Ayat 14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku lagi firman-Nya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, aku telah mengutus aku kepadamu. Ayat 15 selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Kita lanjutkan ayat yang ke-16. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel, pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat, tetapi aku akan mengajukan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya, barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Ayat yang selanjutnya ya, Keluaran yang keempat. Jadi langsung disambung dengan Keluaran keempat, ayat yang pertama. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ini adalah penolakan yang ketiga dari Musa ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah Tuhan bicara panjang lebar seperti itu, Musa masih menolak lagi kepada Tuhan gitu ya. Padahal tadi kita sudah lihat, sudah kita baca, dikatakan Musa itu takut kepada Tuhan, dia menutupi mukanya. Anda kalau jadi Musa, kira-kira ya, Tuhan temui Anda seperti itu, dan kemudian Tuhan kasih penjelasan panjang lebar, bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan akan begini, begitu, seperti kita baca, tapi kemudian Anda sampai 3 kali menolak. Gitu ya. Anda berani seperti itu? Ayat yang kedua ya, kita baca. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular.
sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini, dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil, dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering. Ya, sudah dikasih mujizat sampai 2 kali, dan yang ketiga nanti dikasih gambaran saja gitu ya. Ayat yang ke-10, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Penolakan yang keberapa? Yang keempat, Bapak Ibu ya. Kalau kita kemudian mengira bahwa Musa tidak pandai bicara, Anda lihat tadi alasan-alasan yang dia kemukakan sampai 4 kali. Itu bukan alasan orang yang tidak pandai bicara. Dan jangan lupa, dia itu adalah mantan pangeran dan panglima yang sangat hebat dari orang Mesir. Ya, kita lanjutkan ayat 11. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ya, Musa berkali-kali menolak Tuhan sampai 4 kali. Dan setiap kali ditolak, Tuhan ngasih penjelasan. Setiap kali ditolak, Tuhan kasih cara yang berbeda untuk meyakinkan Musa. Ditolak yang ketiga kali, dikasih tunjuk mujizat. Yang 4 kali ngomong nggak pandai bicara, Tuhan bilang, aku yang ciptakan lidah. Aku yang buat orang bisu dan tuli. Bukankah aku ini adalah Tuhan? Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau. Ayat 13, tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Penolakan yang ke-5. Ketika saya baca ayat 13 itu saya tertawa gitu ya. Waduh, luar biasa ini Musa. Sampai sudah Tuhan jelaskan segitu panjang gitu ya. Dia masih bilang, sudah percuma kamu ngomong segitu panjang Tuhan. Pokok utusan orang lain aja, aku enggak. Aduh, kita ini seperti kalau ngomong sama anak-anak, atau kita dulu mungkin ya, membujuk pacar kita atau teman kita gitu ya, dirayu segala macam, tetap isinya terakhirnya katakan, enggak wis, aku enggak mau. Ya, maka ayat yang ke-14 kita baca, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa gitu ya. Aduh, bagi saya ini mestinya sudah dari awal Tuhan sudah langsung bangkit murkanya, tapi Tuhan ulur-ulur waktu, bicara panjang lebar untuk mengajar kepada saya dan juga kepada Anda. Tuhan itu panjang sabar ya. Tapi sekali murka, ya luar biasa. Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya,
Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ya, jadi di sini dikatakan yang pandai bicara itu Harun. Tapi kalau Anda nanti baca selanjutnya ya, Tuhan berfirman kepada Musa dan bergantian Musa menyampaikan dengan Harun, menyampaikan apa yang disampaikan Tuhan itu kepada orang-orang Israel gitu ya nanti di padang gurun itu. Jadi mereka memang turunan orang-orang yang pandai bicara, belum lagi nanti Miriam ya, kalau Anda baca Miriam juga pandai bicara. Jadi ini 3 bersaudara semuanya pandai bicara gitu ya, luar biasa. Dan kenapa kok sampai Musa itu sampai 5 kali gitu ya untuk menolak Tuhan gitu. Sampai yang terakhir itu dia nggak mau terima alasan, pokok tidak Tuhan, tidak. Padahal tadi dikatakan kita pertama kali baca bahwa Musa takut kepada Tuhan. Tapi ketika Tuhan suruh dia, maka kemudian dia menolak dengan berbagai macam alasan. Kita tahu bahwa dulu itu Musa itu adalah seorang Yahudi, orang Israel gitu ya. Tapi kemudian dia diangkat dari air, makanya Musa itu arti namanya adalah orang yang diangkat dari air gitu ya. Maka Musa kemudian jadi anaknya putri Firaun dan dia menjadi pangeran, menjadi panglima selama 40 tahun. Dan kemudian setelah 40 tahun, kita tadi sudah baca, maka dia ingin melihat bagaimana nasibnya orang-orang bangsanya sendiri, yaitu orang-orang Israel, menghadapi perbudakan. Dan dia lihat bahwa orang-orang bangsanya, saudaranya sendiri, karena dia walaupun jadi orang yang ada di istana, setiap orang tahu kalau dia itu adalah orang Israel, gitu. Mana bisa disembunyikan gitu ya. Semua tahu bahwa dia adalah orang Israel, tapi dia orang Israel yang khusus, yang memiliki jabatan, memiliki status yang berbeda dari orang Israel yang lain. Dan kemudian ketika dia bunuh orang Mesir yang menganiaya saudaranya, bangsanya, maka kemudian besoknya ketika dia itu mulai melihat lagi ada pertengkaran dan dia menyalahkan atau menegur orang yang salah, bangsanya sendiri antar bangsanya bertengkar, maka yang satu tadi katakan kita sudah baca, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin atau menjadi pangeran kami? Tadi kan kita sudah baca ya, Bapak Ibu ya. Nih, kita baca. Siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin ayat 14 ini? Atau pangeran dan hakim atas kami? Bapak Ibu, Musa itu enggak tiba-tiba dia itu kemudian nganggur gitu ya. Setelah 40 tahun kemudian dia baru lihat-lihat. Kenapa enggak tahun yang ke-30? Kenapa enggak tahun yang ke-35? Enggak. Karena Tuhan mulai taruh di dalam hatinya satu keinginan, satu desire atau satu perintah bahwa dia adalah pembebasnya orang Israel, saudara-saudaranya. Dia sudah menang perang, dia punya kedudukan yang tinggi, maka kemudian ketika dilihat bangsanya sendiri, saudara-saudara sendiri mengalami penjajahan dan perbudakan yang berat, tentu saja hati nuraninya makin lama kemudian memberontak. Apalagi dia merasa bahwa Tuhan telah taruh itu ke dalam dirinya. Tetapi ketika dia lakukan hal tersebut, yang dia anggap itu adalah benar, maka dia mengalami hal yang tidak enak seperti ini. Dia harus lari dari bangsanya. Karena apa? Dia bukan cuma lari dari bangsanya, yaitu orang-orang Israel. Tapi dia harus lari dari tanah kelahirannya, yaitu dari negara Mesir. Dua bangsa ini, Israel dan Mesir, sama-sama menolak Musa. Padahal Musa pernah membela orang-orang Mesir. Dan Musa ketika ditolak oleh orang Israel adalah ketika dia bela orang-orang Israel. Sesuai dengan apa yang ditaruh Tuhan di dalam hatinya. Maka nggak heran, dia namai anaknya itu adalah Gersom. Sebab dalam waktu singkat, sekejap saja,
dalam waktu 1-2 hari. Dan kemudian setahun mungkin ya setelah anak ini lahir. Maka tidak ada perubahan dalam dirinya. Dia yang semula hidup di istana kerajaan, selama 40 tahun mengalami privilege atau keistimewaan sebagai seorang pangeran, sekarang harus menjadi seorang asing atau stranger di negeri yang asing di padang gurun. Pekerjaannya adalah gembala domba. Dan itu dialami selama 40 tahun. Bapak Ibu, kalau kita ya boleh pilih sama Tuhan, Tuhan, aku akan pilih 40 tahun pertamaku hidup adalah saat-saat yang tidak enak. Tapi 40 tahun yang kedua, kalau bisa aku ini hidupnya yang enak. 40 tahun yang ketiga, aku bisa jadi pembebas yang luar biasa. Tapi hidupnya Musa enggak seperti itu. Grafiknya pertama kali dia enak, tapi kemudian 40 tahun sepi di padang gurun. Statusnya dilucuti semua, kemampuan perangnya, orang usia 80 tahun itu bisa apa, Bapak Ibu ya? Kalau selama 80 tahun dia biasa berperang seperti Kaleb, maka dia bisa bilang seperti Kaleb, 40 tahun yang lalu aku masih kuat untuk maju berperang. Saat ini usiaku 85 tahun, aku juga tetap kuat seperti itu karena dia sudah terlatih. Tapi kalau Musa, panglima perang, jenderal, pangeran, dia jadi orang angon kambing domba beberapa ekor selama 40 tahun. Anda kalau jadi Musa, kemudian Tuhan ngomong lagi sama dia, aku bawa kamu ya kembali lagi ke Mesir untuk jadi orang yang membebaskan bangsamu. Karena aku sudah dengar mereka disiksa dengan berat. Kira-kira Anda masih semangat enggak? Anda masih istilahnya itu gembira, sukacita? Wah, terima kasih Tuhan. Sudah 40 tahun aku menunggu hal ini. Apa seperti itu? Enggak. Anda akan bilang, Tuhan, kalau kamu panggil aku usiaku 35, 45, ya 50 tahun lah. 60 tahun masih oke lah. Aku 80 tahun, aku sudah nunggu 40 tahun. Sudah habis semua harapanku. Hati ini, ya seperti tadi itu, garam, sudah tawar. Untuk apa kamu itu panggil aku dalam keadaan gini? Makanya Musa sampai 5 kali memberi satu alasan, berbagai macam alasan kepada Tuhan. Saya bisa mengerti kenapa Musa seperti itu. Mungkin kalau saya jadi Musa pun juga akan seperti itu. Anda dan saya, jangankan sampai 40 tahun, baru 1-2 hari, berapa hari Anda mengalami masalah di dalam pelayanan. Katanya Tuhan nyuruh aku jadi penginjil. Katanya Tuhan nyuruh aku jadi guru sekolah minggu. Atau jadi apapun juga di wadah rohani. Tapi kok ngalami gini? Kok teman-teman mengecewakan? Kok pemimpinnya itu mulutnya nggak bisa dipegang, misalkan seperti itu. Atau aturan dirubah-rubah, dan lain sebagainya. Anda tidak akan semangat lagi melayani Tuhan. Belum lagi kalau Anda sebagai jemaat, ya nggak ada pelayanan, tapi hidup Anda rasanya makin lama makin turun. Jangankan jadikan seperti Musa. Baru kerjaan sepi aja, Anda kemudian uang mulai berkurang, kita sudah ikut Tuhannya sudah tawar, sudah nggak semangat, nyanyi aja, WL-nya misalkan loncat-loncat, kita ngapain loncat-loncat? Iya, anak muda aja yang suruh loncat-loncat. Misalkan seperti itu. Guru sekolah minggu, kita hadapi pemimpin guru sekolah minggu yang nggak enak aja omongannya loh. Padahal kita ini sudah nyiapkan dengan sangat baik. Ngomongnya nggak enak seperti gini. Kita rasanya ditolak. Tolaknya cuma sedikit gitu aja. Kita sudah kecewa luar biasa. Garam di dalam hati kita ini. Hati kita ini sudah tawar. Anda datang ke gereja, nyanyi lagunya seperti ini rasanya. Sudah tidak ada rasa. Hadirat Tuhannya, walaupun ada hadirat Tuhan gitu misalkan ya, sama seperti Musa tadi itu. Kelihatan semak duri, masuk, harus menanggalkan kasutnya. Dia lihat kemuliaan Tuhan, dia takut tutupi mukanya, tapi tetap saja hatinya ketika disuruh, aku ngutus kamu ya tuh, ya Musa ya. Enggak ya enggak, sampai 5 kali kasih
alasan. Kemudian Tuhan marah, baru kemudian Musa diam saja. Ya, Bapak Ibu ya, ayo kita lanjutkan ya, waktunya sudah jalan terus ini ya. Oke. Bentar ya, saya tarik lagi. Ya. Oke, kita lanjutkan ayat 16. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu ya, lanjutannya tadi Harun. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan kau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan balah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Ayat 21, firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun, tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Ingat ya Bapak Ibu ya, dua ayat yang terakhir ini, mulai ayat 21, 3 ayat ya, 21, 22, 23 ini akan menerangkan sampai dengan ayat yang selanjutnya. Ingat ya, makanya saya terpaksa hari ini khotbah panjang lebar, baca firman segini banyak gitu ya. Biasanya saya paling cuma pakai 1-2 ayat aja. Tapi kali ini sampai 3 pasal gitu ya, supaya kita belajar. Anda kalau baca firman, supaya Anda bisa mengerti gitu ya. Apa maksudnya Tuhan itu, tanpa Anda harus menunggu diterangkan oleh hamba-hamba Tuhan. Jadi kalau baca, sebaiknya baca yang banyak gitu supaya Anda mengerti. Ayat 24. Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Anda kalau baca seperti begini saja, aneh. Sudah disuruh, Musanya mau, sudah pamitan sama mertuanya, sudah siap-siap pergi dengan istri dan anak-anaknya, tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Ini kan aneh gitu ya. Sudah disuruh, tapi di tengah jalan malah berencana untuk membunuh Musa. Tapi ingat tadi seperti saya katakan, Anda harus baca ayat 21, 22, dan 23. 21, 22, 23 ini bicara tentang Paskah ya. Anakku yang sulung, kalau kamu menolak, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Dan kita tahu itu kemudian dilakukan oleh Tuhan melalui perayaan Paskah. Mereka harus menyembelih anak domba, tidak boleh keluar rumah yang sudah disaput ambang pintunya dengan darah, dan kemudian Tuhan membunuh semua anak sulung orang Mesir. Atau siapapun juga yang rumahnya tidak ada tanda darahnya. Tapi di sini kemudian Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Ternyata karena ayat 25, lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Sipora, waktu itu karena
mengingat sunat itu. Bapak Ibu, orang laki itu ya cuma bisa disunat 1 kali. Ya, kecuali kalau sunat pertama kalinya itu main-main atau cuma sedikit sekali gitu ya. Makanya nanti kalau orang-orang Israel itu sudah dibawa masuk oleh Yosua dan kemudian mereka menghapuskan celanya di Gilgal itu, mereka disunat lagi itu adalah orang-orang anak-anak yang lahir di padang gurun yang belum pernah disunat ya. Ternyata orang-orang Mesir yang ada di Mesir semuanya sudah disunat. Tetapi Musa pun juga sudah disunat, anaknya yang lahir di Midian belum disunat. Jadi kalau ceritanya itu ketika Musa ada di tanah Midian, dia punya anak, dia tidak lagi melakukan hukumnya Tuhan. Padahal sunat itu menunjukkan bahwa sama seperti kalau kita sekarang dibaptis gitu ya. Kalau kita jadi orang Kristen, maka tandanya adalah apakah kamu sudah dibaptis? Sudah. Maka kita ini sah istilahnya itu untuk jadi orang Kristen seolah-olah seperti sekarang ini. Demikian juga mereka. Kamu disebut sebagai orang Israel kalau kamu itu disunat seperti itu. Ternyata Musa punya anak, anaknya nggak dianggap sebagai orang Israel, maka dia tidak menyunatkan. Dan ini adalah kelalaian Musa. Karena apa? Musa hatinya sudah tawar ikut Tuhan. Jadi waktu Tuhan sampai marah dan dia pergi pun, dia tetap belum menyunatkan anaknya. Padahal Tuhan sudah bilang, ayat 22-23, nanti aku akan menulahi anak-anak orang-orang yang anak sulung orang yang tidak bersunat itu. Yaitu orang-orang Mesir. Tapi orang-orang yang makan Paskah, dan orang-orang yang makan Paskah ada syaratnya. Anda nanti kalau baca ya di Keluaran 12, Keluaran 13, 14 itu ya. Di sana dikatakan bahwa yang boleh makan persembahan, makan korban Paskah itu adalah orang-orang yang bersunat. Jadi ketika Tuhan itu katakan di ayat 22-23, ternyata anakmu juga belum disunat, maka Tuhan berikhtiar untuk membunuhnya. Maka kemudian tugas yang harusnya dilakukan oleh Musa dilakukan oleh istrinya, yaitu Sipora. Dia ambil potongan kulit katan anaknya ya, mengambil pisau batu, disunat anaknya yang namanya tadi itu Gersom. Jadi setiap kali Musa ingat kata-kata Gersom, aku orang asing. Harus pergi begini, karena Tuhan yang singkirkan aku dari segala kebaikan-kebaikan di negara Mesir. Aku harus jadi orang pendatang, orang asing di negeri yang asing. Setiap kali dia seperti itu. Dan kita tahu jadi orang asing itu enggak enak, Bapak Ibu. Kita datang ke satu tempat, orang-orang nggak terima kita aja, kita pengen keluar dari tempat itu secepat mungkin. Tapi ini Musa harus tinggal di sana. Dan sebelumnya dia adalah pangeran. Maka kemudian ketika dia disentuhkan pada kaki Musa, pada kaki ya, nggak di tangan, nggak di dahi gitu ya, tapi di kaki, itu bicara tentang perjalanan gitu ya. Maka sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Jadi Sipora katakan, aku dan Musa ini adalah pengantin darah, dan kami adalah orang-orang yang terikat perjanjian dengan darah pada engkau Allah Yahweh. Maka ketika itu sudah dilakukan, maka kemudian Tuhan membiarkan Musa karena mengingat sunat itu. Karena tahu bahwa ini adalah peringatan bagi Musa. Demikian juga ini adalah peringatan bagi Anda dan saya. Anda bisa ikut Tuhan seperti Musa, ya weslah, aku pergi kembali ke Mesir untuk membebaskan bangsaku. Ya sudahlah, karena kamu marah, aku pergilah. Tapi, dan juga bisa pamitan, bisa siap-siap, tapi hati Anda nggak di sana. Masih tawar. Maka Tuhan perlu tunjukkan, aku suruh kamu ini tidak main-main. Demikian juga ketika kita ikut Tuhan, kita seringkali ngerasa Tuhan itu sangat baik loh.
Sama seperti Musa tadi itu. Dia takut sama Musa, takut sama Tuhan, tapi kemudian Tuhan itu bicara baik-baik. 1 kali ditolak, masih 2 kali dia jelaskan, 3 kali, 4 kali, 5 kali dia baru marah. Wah. Maka kemudian dia anggap Tuhan itu ya panjang sabar. Demikian juga kita merasa seperti itu. Tuhan berkali-kali membebaskan aku dari persoalan, dari segala kesalahan, dari kehidupan yang tidak kudus, atau aku main-main dengan hidupku ini. Walaupun aku melayani dan lain sebagainya, ya Tuhan nanti pun juga pasti akan mengampuni aku. Ya, aku bisa marah, aku bisa tidak suka dengan pelayanan atau dengan apapun juga yang Tuhan sudah serahkan dalam hidupku, mau rumah tangga, mau pekerjaan atau apapun juga pelayanan. Ya, kan ya orang ya masih manusia bisa sakit hati. Jangan lupa Bapak Ibu, Tuhan bisa sewaktu-waktu ambil Anda dan saya. Dia panjang sabar, tapi bukan terus-menerus akan sabar. Jangan lupa peristiwa Ananias dan Safira. Itu saya selalu katakan, Allah yang penuh kasih, tapi juga dia adalah Allah yang sama, yang ada di perjanjian lama. Yang penuh dengan kemarahan, penuh dengan ketegasan, kedisiplinan gitu ya. Kita ikut Tuhan yang seperti itu, Tuhan yang balance. Bukan karena kita sekarang ada di perjanjian baru, maka kita bisa main-main. Apalagi kita sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, atau orang-orang yang sudah lama ikut Tuhan, atau orang-orang yang istilahnya itu mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Tapi ketika kita kecewa dengan apapun juga, dan hati kita tawar, dan kita tidak bisa mengembalikan hati itu, maka Tuhan yang akan kembalikan. Supaya kita bisa ikut dia lagi dengan semangat. Seperti Musa, Tuhan jumpai dan hendak bunuh. Demikian juga, seringkali, Tuhan akan taruh kita dalam persoalan-persoalan yang sulit. Entah di dalam pelayanan, entah keluarga kita, atau hal-hal yang kita anggap penting di dalam hidup kita. Maka kemudian yang kita rasanya dulu ikut Tuhan, sekarang baru menginginkan Tuhan lagi. Duh Tuhan, aku butuh Engkau lagi. Nggak bisa mengandalkan kemampuan kita, kekayaan kita, kepandaian kita, skill kita, atau bahkan juga hubungan baik kita kepada Tuhan. Kita sudah tidak bisa andalkan itu lagi. Satu persatu seperti juga Musa dicopot, demikian juga kita. Kenapa kok Musa dicopot sampai 40 tahun? Supaya dia itu tidak lagi menyelesaikan segala persoalan dengan kekerasan. Ingat itu Bapak Ibu. Musa itu adalah panglima, dia cuma tahu perang, dia cuma tahu bunuh, dia cuma tahu selesaikan masalah itu dengan kekerasan fisik. Maka ketika dia lihat ada orang Israel ditindas oleh orang Mesir, maka yang dia tahu dia cuma bisa bunuh. Itu yang kemampuannya dia. Tapi kalau suruh bunuh seperti itu ya Tuhan tidak perlu ada gitu ya. Ya sudah kamu perang-perang sendiri. Tapi Tuhan mau tunjukkan, aku bawa engkau dengan tanpa punya kemampuan apapun juga, cuma tongkat Allah di tanganmu. Aku akan buat engkau setiap kali engkau mengangkat tanganmu, maka air sungai Nil jadi darah. Setiap kali kamu angkat tongkatmu, maka datang kata-kata. Setiap kali kamu angkat tanganmu, maka yang datang itu adalah nyamuk. Setiap kali kamu angkat tanganmu, maka yang datang adalah lalat pikat. Setiap kali kamu angkat tanganmu, maka yang datang itu adalah penyakit sampar. Setiap kali kamu angkat tanganmu, maka yang datang itu adalah kegelapan. Setiap kali kamu angkat tanganmu, maka akan terjadi guruh dan hujan es yang lebat. Ketika kamu angkat tanganmu, maka kegelapan yang menakutkan yang akan datang. Dan terakhir, ketika engkau angkat tongkatmu, maka Tuhan menulahi orang-orang Mesir dengan luar biasa. Dan banyak lagi ketika engkau angkat tongkatmu, masalah laut yang besar pun juga engkau bisa belah. Demikian juga Anda dan saya. Maka dari itu, ketika Anda ikut ibadah, atau apapun juga yang Anda tahu ada Tuhan di sana, dan hati Anda tawar,
rasanya cuma ikut, cuma asal saja. Jangan lupa kita punya Allah yang luar biasa, yang juga bisa demikian tegas. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, seringkali kami merasa bahwa mengikut Engkau itu ada dalam masa penantian, masa kekecewaan, masa yang tidak enak seperti yang dialami oleh Musa. Mungkin kami tidak selama yang dialami oleh Musa, tetapi rasa putus asa, rasa tidak puas, rasa marah, kecewa, sesungguhnya itu kami tujukan kepadamu. Mengapa Engkau yang katanya sangat baik menaruh kami di posisi seperti ini? Ada bersama dengan orang-orang yang sulit, orang-orang yang membuat hati kami seringkali hilang damai sejahtera. Pelan tapi pasti, kami mengikut Engkau dalam keadaan yang tawar, keadaan yang tidak lagi seperti dahulu pertama kali ketika Engkau menjumpai kami secara pribadi. Kami minta ampun kepadamu, Bapa. Kami boleh melayani Allah yang bersedia mati bagi kami, yang sebentar lagi minggu depan akan kami rayakan. Bahwa Engkau bersedia mati bagi kami di atas kayu salib. Maka Bapa di sorga, kami mohon ampun kepadamu. Kami minta ampun ketika kami selama ini melayani Engkau dengan asal-asalan. Mengikut Engkau ibadah pun juga kami setengah hati. Kami merasa bahwa Allah ini semua adalah sesuatu hal yang sudah rutinitas dan biasa. Kami tidak memberikan penghormatan yang seharusnya kepadamu. Ampuni kami ya Pak. Hari ini kami belajar, kami diingatkan bahwa kami adalah menyembah Allah yang hidup. Allah yang serius, Allah yang sungguh-sungguh, yang akan melimpahkan, dan yang akan membuat kami seperti juga Musa. Pada saat akhir hidupnya dikatakan, tidak ada seorang pun yang dibangkitkan seperti Musa. Yang luar biasa dalam perwujudan demonstrasi kuasa ilahi. Demikian juga kami. Saat kami dipanggil, biar kami pun seperti Musa, mengalami Tuhan dalam hidup kami, dalam berbagai-bagai bermacam-macam mujizat, tanda-tanda ajaib di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berjanji, mulai saat ini, ketika kami mendekati Engkau, baik secara pribadi maupun secara kolektif di dalam wadah rohani, kami akan melakukannya dengan hati yang bersyukur, hati yang mengasihi, hati yang menaruh hormat dan kagum kepadamu. Sebab Engkau Allah yang bersedia mati untuk kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya kita katakan, amin.